Rasmus Højlund adalah pahlawan untuk Manchester United melawan Brentford, mencetak chip yang sensasional untuk membuat setan merah kemenangan vital 2-1 di Old Trafford. Sekilas proses dan eksekusi gol mirip dengan gaya Ruud van Nistelrooy. Namun, striker Denmark muda itu cepat untuk membantah disamakan dengan penyerang yang legendaris, sebelum kemudian mengomentari kecakapan mentoring Van Nistelrooy. Højlund berkata dia tidak ingin dibandingkan dengannya, karena merasa belum selevel dengannya. Bagi Højlund untuk membicarakannya, Ruud adalah panutan bagi para pemain. Dia dapat mengembangkan banyak hal di sampingnya. Højlund, yang jadi pencetak gol terbanyak MU di musim pertamanya dengan 16 gol, menumpuk penghargaan pada legenda Old Trafford. Menurut Rasmus, bekerja sangat dekat dengan Ruud van Nistelrooy adalah langkah besar baginya. Ruud melakukan pekerjaan dengan baik, dan Rasmus mencoba membawa semua yang dia bisa setiap kali melangkah di lapangan, terutama di Old Trafford. Pengakuannya atas Van Nistelrooy keluar dari belakang laporan Daily Star bahwa ikon Belanda akan menjadi favorit penggemar untuk tempat manajerial jika Ten Hag pergi. Jika Sir Jim Ratcliffe dan Ineos memilih untuk memecatnya, itu menyarankan pemain United akan mengadvokasi mantan pelatih kepala PSV untuk mengambil alih, bahkan jika hanya sebagai manajer sementara. Kabar yang dibantah Ruud dan para pemain sebagai karangan belaka. Pada menit ke-28, setelah Joe Aribo memberi Southampton keunggulan 2 gol di Leicester, Manchester United berada di posisi juru kunci sebagai klub pencetak gol terendah di Liga Premier musim ini. MU sulit mencetak gol di babak pertama versus Brentford, meski menciptakan beberapa peluang yang sangat baik. Dengan Alejandro Garnacho yang sangat penting dalam desain mereka, Rasmus Højlund di tengah, dan Marcus Rashford di sebelah kanan, Ten Hag Ball bekerja baik. Højlund permainan penahanan bolanya luar biasa. Rashford melakukan bagiannya dan memainkan satu umpan untuk membebaskan Garnacho, yang menolak melewatkan kesempatan itu, seperti di babak pertama, di mana ia memiliki 5 dari 10 tembakan timnya. Dia tidak sendirian dalam menyanyiakan peluang, dan meskipun itu adalah sesuatu yang sering dilatih oleh pelatih mereka, membuat opini kontroversial bahwa finishing MU benar-benar tidak dilatih. Rupanya pelatihan itu dilakukan di babak pertama. Rasanya wasit berkonspirasi melawan Erik ten Hag, tepat sebelum istirahat ketika Ethan Pinnock memberi Brentford keunggulan pada menit kelima injury time, saat Matthijs de Ligt dari lapangan dengan cedera kepala. Yang kemudian terbukti kesalahan Dalot tidak mengawal Pinnock dan staf medis yang ceroboh. Performa United di babak kedua tidak diragukan lagi 45 menit terbaik mereka musim ini, mungkin sejak awal musim lalu. Mereka progresif, membedah kelemahan di lini tengah dan pertahanan Brentford. Lini pertahanan sendiri berada di garis depan, memaksa anggota tim lainnya berani menyerang. Gol pertama sepenuhnya memvalidasi keputusan untuk memainkan Rashford di sebelah kanan dan Garnacho di sebelah kiri. Umpan silang Rashford dimanfaatkan Garnacho. Gol kedua hasil mendapatkan kembali bola di bagian pertahanan Brentford sendiri. Eriksen memainkan umpan cepat ke Bruno Fernandes di tepi kotak, dan flicknya menemukan Højlund yang mengambil beberapa sentuhan untuk mencungkil bola melampaui Flekken. Masih terlalu dini untuk mengatakan Manchester United kembali, paling tidak karena ada beberapa momen pertahanan yang gugup tepat di akhir pertandingan, tetapi ini memang terasa berbeda. Manchester United tidak hanya membalikkan permainan ini tetapi tampak seperti tim yang tepat saat melakukannya. Setelah 20 menit pembukaan yang buruk dalam pertandingan, Erik ten Hag menyesuaikan tekanannya untuk menyamakan hal-hal selama sisa setengah babak. Sebelum benar-benar membongkar taktik Thomas Frank di babak yang kedua. Selama 20 menit pertama pertandingan,
Brentford dapat bermain melalui menekan Manchester United berkali-kali yang memungkinkan mereka untuk dengan nyaman memajukan bola lebih tinggi di atas lapangan, tampak seperti tim tuan rumah daripada tim tandang. Mereka melakukannya dengan menggunakan bentuk 3-4 build-up, dengan Flekken melangkah di antara bek tengah, dan fullback mendorong sedikit tinggi dan lebar di garis yang sama dengan para pemain pivot. Sementara itu, Manchester United menerapkan struktur 4-4-2 yang biasa. Namun, ada sesuatu yang sedikit berbeda dari game sebelumnya. Dalam beberapa kasus, Rashford ditemukan membentuk baris pertama menekan bersama Højlund, sementara Bruno dan Eriksen menukar posisi gelandang kanan dan sayap kanan. Dua pemain depan bergiliran menekan bek, dan umpan ke salah satu bek tengah Brentford adalah pemicu yang mendesak bagi sayap United untuk melakukan lompatan. Namun, tim lawan hampir selalu berhasil menemukan orang cadangan dalam membangun serangan. Pemain United masuk ke babak kedua dengan dendam setelah kebobolan. Setelah kehilangan bola tinggi di atas lapangan, ruang-ruang itu hampir tidak ada untuk Brentford. Ketika garis belakang United mulai mendorong ke atas dibandingkan dengan babak pertama yang menghasilkan gol pertama setelah De Ligt merebut bola di sepertiga akhir. Sekali lagi, tindak lanjut yang mendesak dari Dalot dan Lisandro Martinez di sisi sayap adalah kunci untuk menggagalkan perkembangan Brentford, menyudutkan mereka ke lapangannya sendiri. Penyesuaian ini sekali lagi menjadi alasan gol kedua, karena Lisandro meninggalkan Mbeumo ke Evans untuk mendorong dan mencegat bola. Apakah itu mental, disiplin, atau masalah pelatihan? Erik ten Hag dan para pemainnya harus menemukan solusi yang pasti untuk masalah lama ini. Terjebak antara menekan dengan intensitas tinggi dan agresif, dan tidak sepenuhnya berkomitmen pada menekan lawan. Ketika masalah ini terus ada, Manchester United dapat menjadi salah satu tim paling mudah dikalahkan. Di sisi lain, ketika masalah itu diselesaikan, Setan Merah terlihat seperti tim yang sama sekali berbeda, tidak hanya menghentikan oposisi dari bermain dari belakang, tetapi juga mengubah situasi defensif menjadi yang ofensif. Menurut laporan, Manchester United akan sangat berat memecat Erik ten Hag. Sebuah laporan dari Football Insider telah mengungkapkan, jika mereka memecat Ten Hag karena operasi ini akan menelan biaya 17 juta pound. Biaya pemecatan pelatih berusia 54 tahun itu dapat memengaruhi pengeluaran klub di jendela transfer di masa depan saat mereka menavigasi aturan dan peraturan FFP. Petinggi klub enggan memecat Ten Hag karena biayanya, tetapi jika hasilnya terus tidak beres, mereka mungkin dipaksa untuk mengambil tindakan.